Inilah riwayat Nuh, seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Allah. Ia dikaruniai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sementara itu, bumi sudah bobrok di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah mengamati bumi, dan sungguh betapa bobroknya. Semua manusia hidup dalam kebobrokan di bumi. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah menetapkan untuk menyudahi hidup semua manusia, sebab bumi ini penuh dengan kekerasan karena mereka. Sesungguhnya aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Dalam bahtera itu buatlah kamar-kamar dan lapisilah dengan ter, baik dari dalam maupun dari luar. Beginilah harus kau buat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah lubang cahaya pada bahtera itu dengan menyelesaikan bahtera sampai sehasta dari atas. Pasanglah pintu bahtera itu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ketahuilah, aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi untuk memusnahkan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit. Semua yang ada di bumi akan mati. Akan tetapi, dengan engkau, aku akan menetapkan perjanjianku. Engkau beserta anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Dari segala yang hidup, yaitu segala makhluk, haruslah kau bawa masuk ke dalam bahtera satu pasang, yaitu jantan dan betina, supaya mereka dapat tetap hidup bersama-sama dengan engkau. Satu pasang dari berbagai jenis burung, berbagai jenis hewan, dan segala jenis binatang melata di bumi akan datang kepadamu, supaya mereka dapat tetap hidup. Engkau pun harus mengumpulkan segala bahan yang dapat dimakan dan menyimpannya. Itulah yang akan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nuh melaksanakan semua itu sesuai dengan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Allah berfirman kepada Nuh, Masuklah engkau dan seluruh keluargamu ke dalam bahtera, karena engkaulah yang kulihat benar di antara orang-orang zaman ini. Dari semua binatang yang halal, ambillah 7 pasang, jantan dan betina. Sedangkan dari binatang yang tidak halal, 1 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung yang di udara, ambillah 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunan mereka dapat tetap hidup di seluruh muka bumi. Karena 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan segala makhluk yang telah kujadikan itu akan kuhapuskan dari muka bumi. Lalu Nuh melaksanakan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh berumur 600 tahun pada waktu air bah datang melanda bumi. Dan untuk menyelamatkan diri dari air bah, masuklah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, serta istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Dari binatang-binatang yang halal dan yang tidak halal, burung-burung, serta segala yang merayap di bumi, datanglah sepasang-sepasang kepada Nuh di dalam bahtera, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah melanda bumi. Pada tahun ke-600 kehidupan Nuh, di hari ke-17, bulan kedua, terpancarlah semua mata air samudra raya, dan pintu-pintu air di langit pun terbuka. Hujan turun ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Pada hari itu juga,
Nuh beserta anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, juga istrinya, dan ketiga istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera. Mereka diiringi oleh segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yaitu segala unggas yang bersayap. Semuanya datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera, sepasang-sepasang dari segala makhluk hidup yang bernyawa. Semua yang datang dan masuk adalah yang jantan dan betina dari segala makhluk, seperti diperintahkan Allah kepada Nuh. Kemudian Allah menutup pintu bahtera itu setelah Nuh masuk. 40 hari lamanya, air bah melanda bumi. Air itu terus bertambah-tambah, hingga mengangkat bahtera itu tinggi mengambang di atas bumi. Air semakin tinggi dan bertambah banyak di atas bumi, dan bahtera itu pun terapung-apung di permukaan air. Karena air bertambah dengan sangat dahsyatnya di atas bumi, semua gunung tinggi yang ada di seluruh kolong langit pun tertutup. Air itu terus bertambah tinggi, hingga gunung-gunung pun tertutupi 15 hasta di atasnya. Maka musnahlah semua makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, segala kerumunan binatang kecil di bumi, serta semua manusia. Semua yang ada di darat, yaitu semua yang mempunyai napas kehidupan dalam hidungnya, mati. Demikianlah dihapuskan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik manusia, hewan, binatang melata, maupun burung-burung di udara. Semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dengan semua yang ada bersamanya dalam bahtera itu. Air itu pun merajalela di atas bumi 150 hari lamanya. Allah memperhatikan Nuh, serta segala binatang liar, dan segala ternak yang ada bersamanya dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup melintasi bumi, sehingga air mulai surut. Mata-mata air samudra dan pintu-pintu air di langit tertutup, dan hujan yang turun dari langit pun terhenti. Air berangsur-angsur surut dari atas bumi. Dan setelah 150 hari, air itu pun berkurang. Pada hari ke-17, di bulan ke-7, terkandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Sementara itu, sampai bulan ke-10, air terus berkurang. Lalu pada hari pertama, di bulan ke-10 itu, kelihatanlah puncak-puncak gunung. 40 hari kemudian, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya, lalu dilepasnya seekor burung gagak. Burung itu datang dan pergi hingga air mengering dari atas bumi. Kemudian dilepasnya seekor burung merpati untuk melihat kalau air sudah surut dari atas muka bumi. Akan tetapi, burung merpati itu tidak mendapati tempat untuk hinggap karena air masih meliputi seluruh permukaan bumi. Maka kembalilah ia ke bahtera mendapatkan Nuh. Nuh pun mengulurkan tangannya, mengambil burung itu, dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, lalu dilepasnya lagi burung merpati itu dari bahtera. Saat burung merpati itu pulang, mendapatkan Nuh pada petang harinya. Tampak sehelai daun zaitun yang baru dipetik ada di paruhnya. Maka tahulah Nuh bahwa air telah surut dari bumi. Ia menunggu 7 hari lagi, lalu dilepasnya lagi burung merpati itu. Dan kali ini, burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601, di hari pertama dalam bulan pertama, air sudah surut dari atas bumi. Ketika Nuh membuka atap bahtera itu dan mengamati, tampak permukaan tanah sudah kering. Kemudian pada hari ke-27 di bulan kedua, bumi telah benar-benar kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari bahtera itu, engkau beserta istrimu,
anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Bawalah keluar segala makhluk bernyawa yang ada bersamamu, yaitu burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Biarkan mereka memenuhi bumi, berkembang biak, dan bertambah banyak di atas bumi. Maka keluarlah Nuh beserta anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, yaitu semua yang bergerak di bumi, keluar pula dari bahtera itu menurut jenisnya. Kemudian Nuh membangun sebuah masbah, yaitu tempat pembakaran kurban bagi Allah. Diambilnya beberapa ekor dari setiap binatang yang halal, dan dari setiap burung yang halal. Lalu dipersembahkannya kurban bakaran di atas masbah itu. Allah menerima persembahan yang harum aromanya itu.